bukan cuma diinterogasi dengan hal yang lembut doang, sampai kata kasar dan bahkan hampir main tangan dan main pukul. Itu hampir berniat untuk kabur dari rumah. Nggak apa-apa, nggak tamat sekolah, yang penting aku bisa masuk Islam. 1 minggu keluar dari rumah, ternyata keluarga nyariin dan bahkan dilaporin ke polisi dan nyari ke sekolah. Dan pihak sekolah ngasih tahu kalau aku tuh ada di sekolah. Mama nangis, dibilang, "Nak, nanti kalau kamu pulang ke rumah, Mama nggak bisa lagi dong masakin buat kamu," katanya gitu. "Karena makanan kita ada beda," katanya. Terus aku yakinin Mama, "Ma, kita tuh nggak beda. Cuman ada hal yang Mama bisa makan, aku nggak bisa makan. Cuman apapun yang Mama masak, selagi itu halal di agama yang aku peluk sekarang, nggak ada yang bikin kita itu beda," aku bilang gitu ke Mama. Terus aku bilang ke Mama, "Ma, meskipun sekarang agama kita beda, aku di setiap doaku itu, aku selalu bilang, ya Allah, tolong jangan cuman aku doang yang nanti bahagia di akhirat. Tolong selamatkan ibu aku yang udah berjuang buat aku dan adik-adik aku, kakak aku." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Fama yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Innallahi yudi ma yasha wa yudillu ma yasha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang menggembirakan ya. Karena bertambah lagi saudara seiman kita, yaitu saudara Kanza, menjadi seorang mu'alaf ya, dan sebelumnya dia adalah beragama Kristen. Nah, dengan tekad yang kuat, dia rela menempuh perjalanan untuk menjemput hidayahnya yang begitu sulit ya. Karena sampai pernah mau dipukuli dan juga mau dilaporkan ke polisi karena dia berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Nah, nanti kita akan coba cari tahu bagaimana cerita selengkapnya dari saudara Kanza ini ya. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung semua channel-channel Islam ya untuk terus mensiarkan Islam guna membenteng umat dari upaya pemurtatan dan penangkalan akidah umat muslim. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita coba tanyai bagaimana dari awal perjalanan saudara Kanza ini untuk memeluk agama Islam. Ya, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama sebelum Muslim saya yaitu Sri Menda Marbun, dan nama setelah Muslim yaitu Kanza. Saya berasal dari Sumatera Utara. Masuk Islamnya itu tanggal 15 April 2020. Ya, apa makna agama Islam bagi Anda saat ini? Insya Allah yang saya tahu ya, makna Islam itu yaitu kita bertakwa dan berserah diri kepada Allah dan menaati segala perintah-perintah dan kita menjauhi segala larangannya. Kemudian apa alasan terkuat sehingga ingin memeluk agama Islam? Jadi awalnya pertama kali kayak pengen banget tahu itu apa Islam semenjak pernah makan bareng bersama keluarga di sebuah restoran. Terus kebetulan di samping kita itu ada keluarga yang menggunakan cadar.
Terus keluarga saya langsung bilang, ini kan negara Indonesia gitu, kenapa harus pakai cadar, ini kan kayak nggak bagus gitu, kata mereka, kayak dicemooh gitulah maknanya. Nah semenjak itu saya kan melihatnya, wah bagus gitu, tertutup gitu kan. Di situ saya belum mengerti itu apa Islam dan bahkan belum tahu sama sekali. Semenjak hal itu saya semakin pengen tahu cadar itu di ajaran mana sih diajarin gitu kan. Karena kalau di agama saya sama sekali nggak ada yang namanya cadar, bahkan masih asing banget gitu dengan cadar kalau di agama saya. Dan semenjak itu selang beberapa bulan saya cari tahu dan akhirnya tahu saya kalau cadar itu ada di Islam. Nah, rintangan apa saja yang Anda alami dalam memeluk agama Islam? Karena kan saya tuh kan besarnya di keluarga yang ekonominya juga kurang kan. Dari kelas 1 SD tuh emang udah terbiasa sekolah bareng keluarga. Jadi saya itu SMK di Karawang, emang tantangan hidup itu berat banget pada masa itu. Kayak banyak banget gitu tantangan, banyak ujian yang bikin benar-benar ya di era-era sekarang, anak-anak muda sekarang itu kayak nggak mudah gitu kan. Nah semakin banyak tantangan, semakin kuat. Kayak kenapa gitu, setiap ada masalah itu arahnya jadi ke muslim, jadi kayak pengen tahu motivasi muslim gitu kan. Dari semenjak itu saya lebih nyaman nih, setiap saya dengar dakwah di YouTube gitu, kayak sendirinya termotivasi, kuat sendiri tanpa ada harus orang yang ya ngasih nasihat lah. Cukup dengan kayak lihat di YouTube aja kayak udah nyaman gitu. Baik, kemudian apa cobaan terberat ketika hendak memeluk agama Islam yang Anda rasakan? Pernah di suatu ketika emang kayak lagi ngedown banget karena karena kan ini berbicara tentang agama dan akhirat ya kan. Jadi kayak kayak sedih banget gitu. Kenapa sih nggak semudah ini aku bisa masuk muslim gitu kan. Padahal niatnya kayak udah benar-benar banget, cuman keadaannya karena keluarga yang nggak mendukung pasti menolak banget. Dan hampir 1 bulan itu benar-benar sakit, nggak bisa keluar dari kamar. Di kamar aja tuh 1 bulan. Terus keluarga saya sempat menyebarkan fitnah bahwa kalau saya itu hamil, difitnah hamil. Sampai saya dibawa ke dukun, dibawa ke rumah sakit, ternyata nggak ada. Tapi meskipun itu udah terbukti tidak ada, yang kita cewek yang juga jarang main, jarang keluar, itu fitnah itu benar-benar kayak sampai sekarang itu kayak benar-benar masih sakit banget itu. Kayak di sisi lain mereka kayak merendahkan diri aku banget gitu. Disitulah kayak ini benar-benar sakit banget tantangan buat aku. Tapi aku percaya mungkin dengan tantangan itu Allah menunjukkan hidayahnya. Kemudian apa tanggapan orang tua setelah Anda masuk Islam? Itu tepatnya di bulan Januari, karena saya diam-diam mencari tahu apa itu Islam. Terus pas saya udah benar-benar meniatkan untuk Islam, cuman waktunya belum tepat karena di situ juga lagi masa-masanya ujian juga kan, semester terakhir. Terus saya tuh udah ada Al-Quran, ada mukennah di rumah sama belajar-belajar Iqra. Suatu ketika tuh ketahuan nih ada Al-Quran, ada mukennah sama keluarga saya. Saya diinterogasi malamnya, dan di situ bahkan bukan cuma diinterogasi dengan hal yang lembut doang, sampai kata kasar dan bahkan hampir main tangan dan main pukul itu hampir. Dan semenjak itu saya ngedown banget karena pertama kalinya kan mau dipukul, dikasarin kayak gitu, nggak pernah sama sekali kan. Pas paginya saya berniat untuk kabur dari rumah, nggak apa-apa, nggak tamat sekolah, yang penting aku bisa masuk Islam. Pikirannya kayak gitu. Mikirnya tuh, oh nanti kalau udah mutusin sekolah nih, kayaknya bisa deh langsung masuk Islam. Dengan pemikiran aku segampang itu. Ternyata ujian itu nggak sampai di situ doang. 1 minggu keluar dari rumah, ternyata keluarga nyariin dan bahkan dilaporin ke polisi dan nyari ke sekolah. Dan pihak sekolah ngasih tahu kalau aku tuh ada di sekolah. Dari situ tadinya udah mau dipulangin ke kampung ke orang tua, cuman ada pilihan-pilihan lain yang membuat akhirnya
tetap sekolah. Dan itu benar-benar kayak rumah yang udah asing gitu, yang mereka udah taunya aku pengen muslim, dan setiap hari minggu itu dipaksa lagi ke gereja. Jadi tuh kayak hati aku itu benar-benar hancur banget. Hati aku tuh Islam, tapi badan aku harus melangkahkan ke gereja. Itu benar-benar sakit banget, dan itu bukanlah hal yang mudah buat aku. Kalau orang tua, alhamdulillah akhir-akhir ini karena kan juga bareng orang tua itu udah lama banget ya nggak bareng gitu kan, karena udah dari kelas 1 SD sampai aku SMK, aku benar-benar kayak hidup itu kayak mandiri bersama keluarga. Jadi orang tua itu cuman awal-awalnya doang, kayak ya namanya orang tua kan mikirnya aku ini pengen ngasih yang terbaik buat anak aku. Cuman kita kan apalagi ngomongin agama, ini kan hak kita mau kemana gitu kan. Orang tua sempat nangis dan bahkan sakit. Dan ketika aku ngedengar orang tua sakit, itu kayak bukan goyang, tapi ya Allah, aku ini udah masuk Islam gitu kan waktu itu. Kenapa harus ada cobaan dengan orang tua gitu kan. Meskipun udah lama gak bareng orang tua, rasa sayang itu gak mengurangin gitu. Meskipun gak pernah dibiayain sekolah, gak pernah kayak, ayo nak makan gitu, gak pernah diperhatiin kayak gitu. Tapi yang namanya juga wanita, hatinya itu kan rapuh kan. Kayak tetap gitu, nggak mengurangin kasih sayangnya gitu. Jadi ya Allah tolong kuatkan aku, jangan hanya karena kayak gini aku ngedown, kuatkan aku jangan sampai gara-gara ini aku putus asa gitu. Dan alhamdulillah meskipun orang tua awal-awalnya nolak dan bahkan sampai sakit, tapi akhir-akhir ini orang tua ya udahlah nak, kamu udah mandiri, udah dari kecil kamu udah cari hidup sendiri gitu kan, udah tahu mana yang terbaik, yang penting kamu rajin belajarnya, kalau itu yang kamu pilih kamu harus serius katanya gitu. Cuman di keluarga lain kayak ya paman gitu, bibi, sama sekali nggak ada yang menerima, ya cuman orang tua lah gitu yang menerima. Nah, apa konflik pertama yang dirasakan setelah memeluk agama Islam? Aku juga masuk muslim itu udah selang 1 bulan, nggak berani kan ngasih tahu ke orang tua. Orang tua taunya aku itu udah nggak ada di rumah keluarga karena keluarga sendiri yang ngasih tahu. Dan di situ juga orang tua nyari-nyari kan, karena aku juga nggak berani langsung ngasih tahu, mah aku udah kayak gini pilihan hidup aku. Nggak segampang itu kan, meskipun kita tahu orang tua itu nggak bakalan berani berbuat jahat gitu kan ke anaknya. Cuman ya nggak semudah itu juga. Terus selang 1 bulan kayak aku benar-benar kayak kangen banget nih sama mama. Ya Allah, aku pengen ngasih tahu gitu kan. Kayak aku juga sedih kan. Aku nggak pengen cuman aku doang yang masuk Islam gitu. Apalagi aku udah tahu Islam itu gimana. Kayak pengen banget nih mama juga ikut, adik-adik, kakak gitu. Cuman udah selang 1 bulan, mama nelpon dengan sendirinya, nelpon ke aku. Terus aku nggak angkat, mama SMS, aku juga nggak balas. Cuman terakhir kali mama SMS itu mama bilang, nak, dimanapun kamu tolong kabarin mama. Mama tahu mama nggak pernah biayain kamu sekolah, tapi mama ini sayang banget sama kamu. Mungkin ya keluarga kita lagi emang ekonominya kayak gini gitu kan. Apalagi kan emang ayah itu udah dari kecil aku menjalani hidup, emang ayah itu udah lama banget kan meninggal. Jadi yang berjuang itu nyekolahin adik-adik sama kakak dulu, itu cuman mama doang yang banting tulang gitu. Terus mama bilang, apapun pilihan kamu, mama udah tahu, kamu itu udah masuk Islam, katanya gitu. Tapi kamu tolong jangan bikin mama itu semakin patah hatinya. Kasih tahu kamu di mana, mama nggak akan larang kamu, katanya gitu. Semenjak itulah aku beraniin nelpon ke mama. Mama memang nangis di situ kan. Mama nangis, dibilang, nak, nanti kalau kamu pulang ke rumah, mama nggak bisa lagi dong masakin buat kamu, katanya gitu. Karena makanan kita ada beda, katanya. Terus aku yakinin mama, ma, kita itu nggak beda. Cuman ada hal yang mama bisa makan, aku nggak bisa makan. Cuman apapun yang mama masak, selagi itu halal di agama yang aku peluk sekarang, nggak ada yang bikin kita itu beda. Aku bilang gitu ke mama. Terus aku bilang ke mama, ma, meskipun sekarang agama kita beda, aku di setiap doa aku itu, aku selalu bilang, ya Allah tolong, jangan cuman aku doang yang nanti bahagia di akhirat. Tolong selamatkan ibu aku yang udah berjuang buat aku dan adik-adik aku, kakak aku.
Terus apa perbedaan yang dirasakan setelah memeluk agama Islam? Jauh banget lah, jauh banget bedanya, dan bahkan rasa syukur itu nggak bisa aku lukiskan dengan cara apapun, karena yang namanya hidayah itu hanya orang-orang pilihan lah gitu kan. Kayak kadang aku bilang, ya Allah, aku merasa apa ya, ini kayak apa, surprise banget gitu setelah aku melewati banyak tantangan hidup. Nggak nyangka gitu Allah milih aku juga untuk bisa masuk Islam. Kadang aku juga berusaha memperbaiki diri sebagai bukti kalau aku ini bersyukur banget atas hidayah Allah. Ya perbedaan itu banyak ya, dari kita segi beribadah itu, ketenangan beribadah, dalam bergaul, dalam cara memakan sesuatu itu benar-benar diatur banget gitu. Kita punya pedoman yaitu Al-Qur'an. Disitulah kita semakin, hidup kita tuh semakin teratur dan semuanya ada batasnya gitu. Nggak seenaknya aja kayak dulu kan di agama sebelumnya, ya kita mau pakai baju apa ya terserah gitu kan, nggak ada yang larang kita. Terus kita mau makan apapun nggak ada yang larang kita. Dan sekarang itu semuanya ada yang atur kita gitu. Nah, sekarang apa tanggapan teman-teman Anda setelah memeluk Islam? Kalau tanggapan dari teman-teman, alhamdulillah positif semua. Cuman mereka kayak kaget juga kan, karena dulu mikirnya saya itu mempermainkan agama. Terus pas udah tahu saya masuk Muslim, langsung pakai cadar juga, mereka kaget semua. Tapi alhamdulillah semua yang mereka komentarin itu hal-hal positif, dan sembari mendoakan semoga saya istiqomah. Kemudian bagaimana perjalanan Ukti hingga sampai ke pesantren Anaba Center di bawah asuhan Ustadz Arifin Nababan ini? Awalnya itu mikirnya kayak gini ya kan, aku tuh kayak mikirnya dengan cara aku mondok lah, kayaknya aku bisa kayak ngebuang sifat-sifat kita yang buruk-buruk itu, mengubah pola hidup kita itu kan gak semudah membalikkan telapak tangan, dan bahkan butuh proses yang lama gitu. Terus aku mikirnya di situ, apa ya, kemana aku harus melangkah yang bisa membimbing aku dan aku nggak salah jalan gitu nantinya. Terus aku coba searching di YouTube pondok yang benar-benar membina para mualaf. Ternyata yang paling atas itu adalah An-Naba Center. Di situ saya ngelihat profilnya, saya lihat video-videonya, kayak wah ini kayaknya tempat yang bagus deh buat aku gitu kan. Cuman di situ bingung, gimana aku ya biar tahu dan bisa pergi ke tempat ini. Terus saya lihat kan kadang ada kontaknya kan, ada kontaknya gitu. Terus ada testimoni-testimoni para mualaf juga. Di situ saya temui yang namanya testimoni Kak Siti Aminah Silaban. Dan habis itu saya langsung cari sosmednya. Kebetulan dapat di Facebook dan saya cerita, dan beliaulah yang ngasih tahu ke Ustadz Nababan, ada nih yang mau mualaf, coba ditolongin gitu. Dan akhirnya Ustadz Nababan nelpon saya, cari tahu informasi tentang saya, dan bilang kalau kamu udah selesai ujian, kamu datang aja nanti ke pondok gitu kan. Mungkin kalau ditanya keindahan di Islam itu, segimanapun kita nggak bakalan bisa selesai ceritain ya, saking banyaknya. Cuman satu hal yang benar-benar aku dalamin itu yaitu tentang ketika kita di Islam itu, kita sebagai wanita benar-benar dihormatin. Ketika kita pakai hijab, kita belajar berbicara dengan cara yang benar, lisan kita nggak menyakiti hati orang lain. Benar-benar kayak kita itu dihormatin banget, kita itu punya harga diri, dan bahkan kita dimuliakan di lingkungan. Dan kalau yang aku bandingin kayak gitu kan di masa lalu gitu, kayak nggak ada harga diri banget gitu. Tapi ketika aku udah pakai kerudung, tutup aurat, benar-benar terasa banget gitu kalau wanita itu benar-benar dihargain banget. Karena makanya itu aku kayak merasa, ya Allah sayang banget ya teman-teman dan saudara-saudara aku yang di luar sana, ternyata Islam itu kayak gini. Kayak kadang gimana ya cara aku ngasih tahu yang biar mereka nggak tersinggung dan mereka sadar ketika mereka pakai hijab itu
bukan lagi dikatakan kayak ibu-ibu gitu, justru dihargain dan emang punya harga diri. Pesan-pesan buat teman yang emang yang udah muslim, pesan saya, jangan hanya karena kayak omongan orang lain, apalagi hijab ini kan bagi wanita paling utama, paling wajib. Jangan dengerin kata orang lain, ih kayak ibu-ibu ya padahal masih umur belasan tahun. Jangan dengerin, karena kita di sini bukan ngomongin dunia lagi. Lebih baik kita dicela di masyarakat tetapi di akhirat kita bakalan bahagia. Karena di dunia ini kita cuma sementara. Kalau di akhirat kita selamanya, tergantung kita. Kalau kita bisa menjalani perintah-perintah Allah di jalan yang benar, insya Allah kita bakalan indah nanti di akhirat. Cuman kalau kita ngelarang semua yang dilarang ke kita itu, tapi kita nggak ada jalanin gitu, perintah-perintahnya nggak kita jalanin, kewajiban kita nggak kita penuhin, gimana nanti kita di akhirat gitu. Terus buat teman-teman yang lagi nyari agama atau yang lagi emang berjuang buat Islam, satu kata yaitu jangan menyerah. Karena kalau di dunia kita menyerah, ingat nanti di akhirat apa yang akan kita dapat balasannya. Kalau kita kuat di dunia, berjuang, berjihad dan berkorban untuk Islam, apapun kita korbanin, keluarga pun kita korbanin, insya Allah nanti di surga dan di akhirat kita bakalan terima balasannya. Masya Allah, sangat luar biasa ya cerita yang disampaikan oleh saudari kita Kanzah, bagaimana perjalanan dari awal dia ingin memeluk agama Islam ya, dan sampai menjadi seorang mu'alaf pun masih mendapatkan tantangan serta ujian ya. Dan memang seperti itulah apabila hidayah sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi dia untuk memeluk agama Islam ya, walaupun banyak hambatan serta rintangan yang ditemui. Dan juga kita sangat haru dengan cerita saudari kita tadi ya, betapa dia begitu tegar demi keyakinan barunya, yaitu untuk menjadi seorang muslim ya. Dan itu dasar serta landasan yang dikemukakan pun sangat logis serta rasional ya, yang dapat kita nalar dan terima dengan akal sehat kita, yang tidak dibuat-buat atau mengada-ada ya. Dan ini sangat berbeda sekali dengan para murtadin, odong-odong yang kita lihat di channel Yusuf Manubulu. Itu sangat terkesan sekali cerita yang dibuat-buat. Jadi kita semua bisa melihat ya antara murtadin odong-odong dengan para mu'alaf yang memeluk Islam. Itu kalau kita cermati dasar serta landasan mereka untuk berpindah keyakinan, sangat jelas perbedaan ya. Dan tentunya para mu'alaf lah yang rata-rata berpikiran terbuka serta cerdas. Dan ini sebetulnya kita patut bersyukur juga karena mudahnya informasi yang didapat melalui internet ya, khususnya YouTube ini, sehingga para kaum milenial begitu mudah untuk mengakses terutama perihal debat-debat tentang agama ya. Dan dari situ mereka bisa berpikir serta membedakan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang datang dari manusia. Nah, saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan kita doakan ya semoga saudari baru kita Kanzah ini tetap istiqomah di dalam menjalankan syariat Islam ya, dan apa yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai. Dan begitu juga video ini insya Allah bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi yang lainnya yang belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.